Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mempresentasikan uji kompetensi keahlian bisnis digital. Brand yang saya ambil yaitu brand dari Topkopi. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Deswita Nurfadilah dari SMKN 3 Bandung, jurusan Pemasaran Bisnis Digital. Moto hidup saya yaitu Life doesn't end when you fail, it begins when you decide to try again. Lalu di sini yaitu ada brand overview dari Topkopi. Di sebelah kanan itu terdapat logo dari Topkopi. Tagline brandnya yaitu kopinya orang Indonesia. Selain itu, Topkopi juga menggunakan tagline lain yaitu generasi 1 kopi. Selanjutnya itu ada filosofi brand. Makna kata top dalam brand, kata ini melambangkan kualitas terbaik, posisi unggul, dan kepercayaan diri brand untuk menjadi kopi pilihan masyarakat, yang dimana kata top ini selalu berhubungan dengan yang terbaik dari yang baik. Lalu selanjutnya, Topkopi, kopinya orang Indonesia. Kalimat ini menunjukkan bahwa kopi tersebut mewakili selera dan budaya orang Indonesia. Topkopi memposisikan dirinya sebagai kopi lokal yang relatable dengan lidah orang Indonesia. Lalu di sini ada link brand dari Topkopi. Di sebelah kiri yaitu ada link websitenya. Link websitenya yaitu topkopi.com. Lalu ada Instagramnya yaitu Topkopi ID, ada TikToknya yaitu Topkopi Official, dan juga Shopee serta Tokopedia-nya yaitu di Wings Official Indonesia. Lalu di sini ada analisis SWOT. Yang pertama yaitu ada strength atau kekuatan. Topkopi memiliki kualitas yang baik, harga produk yang terjangkau, dan cukup kompetitif, merupakan brand kopi yang sudah lama dikenal masyarakat Indonesia, memiliki cita rasa kopi yang kuat dan juga khas. Lalu selanjutnya yaitu ada weakness atau kelemahan, yang dimana Topkopi ini masih memerlukan pengembangan variasi rasa karena variasi rasanya yang mungkin masih cukup terbatas. Lalu selanjutnya ada opportunity atau peluang. Yang pertama yaitu meningkatkan tren budaya minum kopi, yang dimana untuk saat ini banyak masyarakat Indonesia yang sangat menyukai kopi. Lalu pertumbuhan penggunaan e-commerce, yang dimana masyarakat dapat mudah menjangkau Topkopi untuk dibeli di e-commerce manapun. Lalu inovasi varian lokal. Inovasi varian rasa yang ada di Topkopi yaitu kopi gula aren, yang dimana merupakan variasi lokal dan cocok di lidah orang Indonesia. Lalu selanjutnya ada threat atau ancaman. Persaingan yang semakin ketat karena banyaknya produk kopi kemasan yang bermunculan. Lalu perubahan minat konsumen dari kopi, sekarang itu sudah banyak yang meminati ke matcha atau minuman lainnya. Lalu ketidakstabilan ekonomi yang mempengaruhi daya beli konsumen, dan juga munculnya berbagai macam coffee shop di Indonesia. Lalu selanjutnya ada marketing mix 4P. Yang pertama yaitu produk. Topkopi sendiri memiliki 7 varian produk. Yang pertama yaitu Topkopi murni, Topkopi gula aren, Topkopi susu kental manis, Topkopi susu gula, Topkopi mocha, dan Topkopi mocha cappuccino. Varian rasa ini beragam dan juga bisa berubah atau bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Lalu ada price. Berikut ini perkiraan harga Topkopi di marketplace Shopee. Yang pertama yaitu Topkopi gula aren 22 gram seharga 26.000, Topkopi cappuccino 25 gram seharga 27.600, Topkopi susu 31 gram seharga 17.800, Topkopi avocado 22 gram seharga 25.000, Topkopi murni 152 gram seharga 23.500, dan Topkopi white 21 gram seharga 15.900. Harga ini dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu dan juga tanggal-tanggal tertentu, yang biasanya ada paket bundling atau promo-promo lain yang lebih memurahkan harga dari produk Topkopi. Lalu selanjutnya itu ada place. Topkopi menggunakan saluran distribusi intensif, yang dimana produk dipasarkan secara luas dan tersedia di sebanyak mungkin tempat penjualan sehingga mudah dijangkau oleh konsumen kapanpun dan juga dimanapun konsumen ingin membeli. Lalu promotion. Topkopi menjalankan strategi promosi terpadu dengan menunjuk brand ambassador seperti Iwan Fals, Megan Domani, dan Billy Davidson, memanfaatkan digital marketing melalui challenge di TikTok dan Instagram, serta aktif hadir di beberapa event sekolah
untuk membangun awareness dan juga engagement. Lalu selanjutnya itu ada analisa STP. Segmenting yang pertama, segmen geografi dipasarkan secara nasional sehingga mudah untuk dijangkau dan ditemukan di seluruh wilayah Indonesia. Lalu selanjutnya ada segmentasi demografi, usia atau pendapatan, di mana top coffee dapat dinikmati mulai dari usia 17 hingga 50 tahun baik wanita maupun pria. Lalu selanjutnya ada segmentasi psikografis atau gaya hidup pembeli, yang dimana top coffee menargetkan konsumen yang cenderung menyukai kopi dan produk yang praktis dengan gaya hidup yang aktif dan membutuhkan tambahan energi untuk beraktivitas. Lalu selanjutnya ada perilaku atau kebiasaan membeli konsumen, cocok untuk konsumen dengan tingkat pembelian kopi yang tinggi. Lalu selanjutnya ada targeting. Top Coffee menargetkan pria maupun wanita berusia 17 hingga 50 tahun dengan fokus utama yang ditujukan bagi pekerja, mahasiswa, karyawan, atau yang lainnya yang membutuhkan tambahan energi untuk beraktivitas dan merupakan individu yang menyukai kopi dengan tingkat pembelian yang tinggi. Top Coffee juga menargetkan kalangan menengah ke bawah hingga menengah yang menginginkan kopi yang berkualitas namun dengan harga yang terjangkau. Lalu selanjutnya ada positioning. Top Coffee fokus memposisikan dirinya sebagai kopi asli dengan cita rasa khas yang mudah dijangkau, terutama oleh masyarakat yang aktif berkegiatan. Selain itu, Top Coffee juga menjadi kopi pilihan yang praktis dan memiliki rasa yang kuat, yang mampu menambahkan semangat dan juga energi untuk beraktivitas. Selanjutnya yaitu ada analisis langkah strategis brand dalam menjalankan digital marketing. Untuk Top Coffee sendiri, yang pertama yaitu memperkuat brand awareness. Top Coffee memperkuat brandingnya di media sosial dengan mengunggah konten-konten yang menarik, yang menonjolkan karakter kopi yang kuat, yang penuh dengan semangat, serta konten yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu menggunakan brand ambassador dan juga influencer. Top Coffee menggandeng publik figur seperti Megan Domani, Billy Davidson. Selain itu berkontribusi dengan influencer-influencer ternama, juga dapat meningkatkan engagement dan kepercayaan konsumen terhadap brand. Lalu mengadakan challenge competition. Top Coffee juga sering mengadakan kompetisi di sosial media seperti TikTok dan Instagram yang bisa diikuti siapa saja dan kapanpun juga dimanapun. Challenge tersebut bukan hanya sekedar challenge biasa, melainkan challenge berhadiah yang mampu menarik minat audiens. Lalu ada analisa konten FYP. Yang pertama yaitu hook visual di 3 detik pertama. Memulai video dengan visual yang estetik seperti proses menyeduh kopi, slow motion menuangkan susu, ASMR buih kopi sehingga memanjakan mata audiens di awal video, ataupun hook 3 detik pertama yang menarik perhatian lainnya. Lalu audio trend dan hashtag. Top Coffee sering menggunakan audio yang sedang tren atau kekinian dan juga menggabungkan dengan hashtag nasionalisme yang menjadi ciri khas mereka, yaitu kopinya orang Indonesia dan juga generasi satu kopi. Atau biasanya ada beberapa hashtag tambahan lain apabila mereka mengadakan challenge tersendiri. Lalu selanjutnya yaitu kolaborasi. Top Coffee sering melakukan kolaborasi user untuk duet video, mengadakan challenge dengan hashtag tertentu seperti Top Mochaccino ataupun hashtag lainnya. Lalu selanjutnya ada konsistensi. Postingan harian untuk membangun algoritma dengan memfokuskan pada pengenalan produk. Lalu selanjutnya di sini ada KOL yang cocok untuk produk Top Coffee. Yang pertama yaitu ada Fadil Jaidi dan yang kedua yaitu ada MG Delen Official. KOL yang dipilih oleh kreator adalah yang berusia 18 sampai 35 tahun dengan busana aktif, bersih dan memiliki gaya yang relatable dengan kehidupan sehari-hari anak kos maupun pekerja kantoran. Konten yang dibuat juga berfokus pada food and coffee review sehingga dengan pendekatan yang sederhana dengan pendekatan yang santai seperti ngopi di kosan, workshop atau momen kebersamaan dengan keluarga di rumah. Gaya komunikasinya menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari yang non-formal agar terasa dekat dengan orang Indonesia dan Indonesia banget. Lalu selanjutnya itu ada audience persona. Untuk audience persona ini saya melakukan analisis audiens melalui pengisian Google Form dan berikut adalah hasil dari pengisian dari responden. Yang pertama itu ada profil responden. Berdasarkan hasil pengisian, rata-rata yang mengkonsumsi Top Coffee adalah remaja berusia 16 hingga 19 tahun dengan persentase 84,6%, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan sisanya adalah pekerja dengan rentang usia 24 sampai 28 tahun dengan persentase 15,4%. Lalu selanjutnya yaitu
Yang kedua, alasan mengapa mereka memilih produk Top Coffee. Yang pertama, dari hasil analisis responden, mayoritas responden membeli produk Top Coffee karena rasanya yang enak dengan persentase 38,5%. Lalu ada masalah yang dialami selama membeli Top Coffee. Menurut hasil survei, sebanyak 76,9% responden merasa tidak ada masalah selama pembelian Top Coffee. Pertanyaan keempat yaitu motivasi dalam membeli produk Top Coffee. Mayoritas membeli produk Top Coffee dengan persentase 38,5% didorong dengan motivasi ingin mencoba hal baru dan membutuhkan tambahan kafein untuk menemani berkegiatan. Lalu yang kelima, di mana biasanya responden membeli Top Coffee dan apakah akan membelinya lagi? Menurut hasil survei, sebanyak 69,2% responden biasanya membeli Top Coffee di warung terdekat dan mayoritas akan membeli kembali produk Top Coffee. Berikut ini adalah analisis kalau data berdasarkan data di samping kiri. Produk Top Coffee atau kopi instan susu gula aren memperoleh total pendapatan sebesar 25,5 juta dengan rata-rata sekitar 835.000 per hari. Lalu jumlah produk yang terjual itu mencapai 640 unit dengan rata-rata penjualan sekitar 21 unit per hari. Harga jual rata-rata produk berada di kisaran 39.140 per unit. Sebagian besar pendapatan produk ini berasal dari aktivitas live streaming dengan total live revenue sebesar 20,60 juta atau sekitar 82% dari total penjualan. Kontribusi dari konten video hanya mencapai 4,45 juta atau sekitar 18%. Rasio kontribusi kreator sebesar 82,86% dan tingkat concentration rate sebesar 55,9%. Grafik penjualan juga memperlihatkan adanya fluktuasi pendapatan harian dengan beberapa titik lonjakan penjualan yang kemungkinan dipengaruhi oleh kegiatan promosi, live streaming, atau kampanye pemasaran tertentu. Lalu selanjutnya di sini ada community event yang dilakukan oleh brand. Top Coffee melakukan beberapa community event. Yang pertama yaitu Top Generation 2.0 atau Grand Final di Jakarta. Event ini merupakan ajang kompetisi pencarian bakat generasi muda Indonesia yang digelar dalam rangka memperingati Hari Kopi Sedunia. Ajang ini tidak hanya berfokus pada kopi sebagai produk, tetapi juga sebagai sarana ekspresi kreativitas dan dukungan terhadap komunitas lokal. Selain itu, Top Coffee juga sering berada di sekolah-sekolah, yaitu Top Coffee Goes to School. Kegiatan ini merupakan inisiatif berkelanjutan yang dirancang untuk menjalin kedekatan dengan generasi muda di tingkat SMA maupun SMK atau bahkan di tingkat SMP dengan menghadirkan booth sampel kopi gratis dan dukungan sarana pada berbagai acara OSIS maupun kegiatan ekstrakurikuler dan juga event-event tertentu lainnya. Lalu di sini ada newsletter. Brand Top Coffee sendiri tidak memiliki newsletter karena strategi pemasarannya lebih berfokus pada kampanye digital, media sosial, dan aktivitas event daripada menggunakan email sebagai saluran komunikasi langsung dengan konsumen. Lalu berikut ini adalah deskripsi fungsi dari beberapa aplikasi atau situs berikut. Yang pertama yaitu ada Google Trends. Fungsi dari Google Trends ini untuk menyediakan data tren pencarian di Google untuk mengetahui topik atau kata kunci yang sedang populer di Indonesia maupun global. Lalu ada Analysis.io, alat analitik sosial media yang menampilkan performa akun, engagement, dan insight konten untuk Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Lalu Blogger atau WordPress, platform untuk membuat blog atau website secara mudah tanpa perlu coding, baik itu personal maupun untuk keperluan bisnis. Lalu ada Ubersuggest, yaitu alat SEO untuk menganalisis kata kunci, volume pencarian, kompetensi, dan juga strategi konten pesaing. Lalu selanjutnya di sini ada Small SEO Tools untuk memeriksa keunikan teks atau konten, untuk mendeteksi plagiarisme dan juga menghindari duplikasi konten. Selanjutnya ada Google My Business. Google My Business ini berfungsi untuk mengelola profil bisnis di Google Search dan Maps agar lebih mudah ditemukan pelanggan dan juga menampilkan informasi secara resmi. Lalu selanjutnya ada Social Blade. Aplikasi ini menyediakan statistik dan analisis performa akun media sosial seperti growth followers, views, dan juga ranking platforms global.
Di sini saya ucapkan terima kasih kepada SMKN 3 Bandung atas bimbingan dan juga fasilitas yang telah menunjang kelancaran proses penelitian dan juga pengembangan proyek ini, serta saya sampaikan ucapan terima kasih kepada PT Klorin Digital Media sebagai mitra industri atas kerjasama, dukungan teknis, dan kontribusi dalam memberikan pengetahuan serta bimbingan dalam ujian praktek ini. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan maupun salah kata. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.